Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada rekan-rekan setia podcast Mediator. Hari ini kita akan podcast bersama Roida Pane. Beliau dikenal sebagai aktivis buruh, sebagai juga pemerhati di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perburuan. Beliau juga ada membuka kantor bantuan hukum, baik di KSBI-nya maupun di secara pribadi. Beliau adalah aktivis perempuan yang kerap bicara soal kesetaraan upah antara buruh di provinsi maupun di kota besar. Beliau juga aktif di Serikat Buruh, ya Mbak ya? Betul. Beliau sekarang hadir bersama kita. Kita akan menggali lebih banyak soal persoalan perundang-undangan perburuan dari masa ke masa. Karena beliau ini adalah konsen di bidang hukum sekarang. Karena beliau juga ada kantor lawyer pribadi, ada juga kantor lawyer yang di bawah KSBSI. Beliau ini aktivis perempuan yang aktif dulu juga di era bulan-bulan pilkada bulan 7 Mbak ya, mencalonkan diri menjadi perwakilan Dewan untuk Kabupaten Muara Jambi, untuk kota Mbak ya? Atau untuk Kabupaten Muara Jambi Batanghari, untuk provinsi. Oke, kita akan langsung saja berbicara dengan Mbak Roida. Selamat datang Mbak Roida di podcast Mediator. Terima kasih atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Sama-sama. Kira-kira Mbak bisa langsung memperkenalkan diri, aktivitas Mbak sekarang di mana, apa aja yang dilakukan kepada permisa Mas. Silakan Mbak. Ya, baik, terima kasih Mas. Kalau ini Mas Gali. Baru tahu kalau nama dia yang sebenarnya. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Galing. Saya Roida. Saya memang dari tahun 96 masih berkecimpung di dunia perburuhan ya. Ketika itu belum reformasi dan masuk serikat buruh, saat itu masih dikejar-kejar oleh polisi karena sebelum reformasi undang-undang hanya mengakui satu serikat buruh di Indonesia yaitu SPSI, dan dalam keadaan itu kita saya sih bukan pendiri, tidak, tapi pusat Pak Mukhtar, Pak Sabam Sirait dan Gus Dur terlibat membentuk Serikat Buruh KSBSI yang sekarang di mana ya ketika itu memang buruh sangat terzolimi lah ya, sangat tidak mengerti tentang apa saja hak dia kalau dia bekerja di perusahaan. Jadi saya konsen dari tahun 96, saya konsen di perburuhan sampai hari ini. Dan saat ini saya masih dipercaya teman-teman anggota KSBSI untuk menjadi ketua Korwil KSBSI di Provinsi Jambi. Ya, jadi ya. Berarti cukup panjang kan perjalanan Mbak Roida di soal perburuan lah. Mulai dari sebelum reformasi. Roida sudah berkutat, bergulat melawan rezim yang ya kita tahu lah, kalau rezim Orde Baru itu kan otoritarian, sudah itu anti kritik. Apalagi dulu kan beliau kan Soeharto dalam tanda kutip itu kan adalah seorang angkatan bersenjata, jadi dengan wewenangnya sangat menzolimi buruh, baik dari sisi upah, peraturan, perlindungan maupun upaya hukum. Nah Mbak, menurut pengalaman Mbak, ada berapa kali perubahan di beberapa dekade, mulai dari pertama undang-undang perburuan itu dibuat, kemudian mengalami perubahan, apakah semakin lebih baik atau tidak?
Iya, jadi kalau yang sudah saya terlibat ya di dalam ketenaga kerjaan itu, kalau dulu kan tentang ketenaga kerjaan itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang perburuhan. Dulu kita namanya perburuhan, bukan ketenaga kerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 48 ini, yang secara umum kalau di dalam undang-undang itu kan yang diatur misalnya soal hubungan kerja, soal upah, soal jaminan sosial, soal pemutusan hubungan kerja. Ada 4 pokok bahasan itu yang selalu setiap dalam undang-undang itu pasti itu yang dibahaskan bab 1 bab 2 gitu. Kalau dulu di Undang-Undang 12 tahun 48 itu misalnya kalau itu belum ada mengatur soal kontrak, outsourcing belum kenal, masih orang bekerja ya hampir rata-rata permanen lah. Paling di berapa unit untuk seperti perkebunan ada BHL. Itu dulu BHL, jadi ada BHL karena tetap, hanya itu dulu yang dikenal. Itu terkait hubungan kerja. Kalau terkait pengupahan di tahun di Undang-Undang Perburuhan tahun 48 itu yang mengatur tentang upah itu, jadi dia berdasarkan kebutuhan hidup umum. Kebutuhan fisik. Bahan kebutuhan ada komponennya tentang pemutusan hubungan kerjanya tidak jauh beda dengan Undang-Undang 13 sebenarnya. Jaminan sosialnya juga tidak meningkat sedikit. Di undang-undang dari 12 tahun 48 ini setelah reformasi muncullah Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi Undang-Undang 13 kalau dibilang buah reformasi tidak juga sih. Ada beberapa, kita terikat waktu itu ketika sebelum reformasi ada beberapa undang-undang yang kita tawarkan itu dari serikat pemerintah pas di kala reformasi, termasuklah Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 itu. Jadi sebagian apa yang menjadi konsep kita waktu itu ada diambil di Undang-Undang 13, baru Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jam Sostek kala itu ya, baru satu lagi Undang-Undang tentang serikat pekerja, serikat buruh. Ada berapa kemarin kita, tapi ada 3 ini yang kita memang konsen kemarin di serikat untuk mengusulkan perubahan regulasi kala itu ya. Jadi dengan dari Undang-Undang 1248 ke Undang-Undang 13 2003 itu sebenarnya sih kalau saya bilang lebih baik juga adalah sedikit ya perubahan, tapi tidak begitu signifikan. Hanya saja yang paling ini kemarin terkait dengan upah minimum. Kalau dulu kan hanya 24 bahan pokok yang kita survei menjadi untuk salah satu dasar penetapan upah minimum itu akan ada 24 kebutuhan fisik, itu kan fisik minimum. Terus di Undang-Undang 13 itu menjadi kebutuhan hidup minimum. Ada 48 komponen juga dia. Terus yang beralih lagi, masih di Undang-Undang 13, beralih lagi menjadi 60 item untuk menjadi komponen upah dari minimum dia ke upah hidup layak, begitu. Dan secara signifikan sih tidak ada perubahan yang saya lihat ya, karena masih tetap namanya sedangkan dari upah minimum ke upah layak kecil perbedaannya sebenarnya, kecil.
tidak terlalu banyak, karena memang ada yang bertambah komponen kebutuhan hidupnya, tapi tidak begitu signifikan. Jadi yang ada sebenarnya hanya penyesuaian dengan harga-harga yang tiap tahunnya, tiap harinya lah naik gitu loh. Nah, itu terkait dengan upah, tapi sorry, itu masih di Undang-Undang 13 ya. Terus yang sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja 2 tahun 2021. Ini yang menurut kita makin, kalau dia ini terjun payung, dia terjun bebas, bahwa semakin tidak lah untuk buruh ya, tidak layak, iya. Karena yang pertama, dalam hal penetapan upah minimumnya, kalau dulu kan kita Dewan Pengupahan yang menggodok melakukan survei harga-harga kan. Kita melakukan survei kemana pasar-pasar tradisional, berapa sih harga cabai, berapa harga tomat, berapa beras, semua. Ada 48 jenis bahan pokok itu kita survei kan. Setelah kita survei, kita jumlahkan berapa sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan itu, baru kita mengusulkanlah ke gubernur untuk penetapan upah. Dan disitulah kita bisa bergaining dengan pengusaha, dengan pemerintah. Kita walaupun sama-sama ini, kita memang survei, sama-sama melakukan survei, tapi kan kadang ada sudut pandang yang berbeda kita dalam menentukan harga itu. Itulah kita berembuk dan kita punya posisi tawar gitu loh. Diri kan, selain saya juga udah lama sebenarnya anggota Dewan Pengupahan ya, dari tahun 2000 berapa, udah lama lah. Saya anggota mungkin udah 5 tahun periode saya Dewan Pengupahan. Walaupun kita di Dewan Pengupahan juga melakukan survei, anggota kita juga kita suruh melakukan survei di tempat dia bekerja. Jadi karena realnya kan di tempat bekerjanya buruh kan, di sentra-sentra buruh. Kalau yang dilakukan Dewan Pengupahan kan misalnya kayak Angso Duo misalnya dengan itu binting kan udah jauh beda harganya. Jadi itu yang menjadi tawaran kita ke pemerintah, ke pengusaha, bahwa sebenarnya ini loh kebutuhan real itu. Jadi di situ masih ada kita bergaining dengan perusahaan, masih bisa kita berargumen bahwa ini tidak layak, bahwa sekian layak gitu. Itu di Undang-Undang 13, tapi kan kalau sekarang di Undang-Undang Cipta Kerjanya tidak ada seperti itu lagi. Jadi kami di Dewan Pengupahan itu sekarang ya hanya sebagai simbol aja, simbol mengajukan ke gubernur, selanjutnya gubernur menetapkan kan gitu. Karena yang sudah menentukan itu adalah pemerintah, berapa kenaikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, terus ada rumus yang menurut kita juga agak ribet gitu loh. Jadi sampai di 2013 itu masih agak masih agak baik ya, di Undang-Undang Cipta Kerja lah yang semua hak itu didegradasi. Iya, berarti ada perubahan yang signifikan dari Undang-Undang 2013 ke 2021. Iya, bukan ke Undang-Undang Cipta Kerja. Yang 2021 kan? Bukan ya? Oh iya, iya. Undang-Undang 2021 Cipta Kerja ya. Yang jelas undang-undang tersebut masih tidak mengakomodir kebutuhan pokok. Nah, mungkin kawan-kawan masih ingat tentang beberapa kasus di buruh. Ada Wiki Tukul, ada Marsina yang berjuang untuk mendapatkan hidup yang layak dan mempertahankan hak-haknya, hak-hak buruh yang diberangus oleh perusahaan, oleh pemerintah bahkan. Jadi kisah-kisah mereka cukup menjadi inspirasi perjuangan pergerakan buruh hari ini. Nah, ternyata pada sampai hari ini pun kebijakan pemerintah tentang perburuhan, tentang upah yang layak bagi buruh itu pun belum sampai pada tahap mensejahterakan. Nah, Mbak Rida, kan Mbak Rida sekarang ini aktif di hukum nih, sebagai praktisi hukum. Sambil lah. Iya. Tapi masih lebih ini di. Tapi tetap konsen. Karena saya masih ketua Korwil KSB Provinsi Jambi, jadi
Justru sekarang sebenarnya advokat itu ya sambil-sambil inilah Iya. kekosongan, kalau fokusnya masih Diburu ya. ya. Saya jujur sangat prihatin ya, mana kita adalah Dewan Pengupahan yang sudah gontok-gontokan menetapkan upah ini, tapi juga tidak dilaksanakan perusahaan. Kalau alasan perusahaan tidak mampu, sebenarnya saya pikir juga tidak pas ya. Kalau dulu memang karyawan juga mengakui karena sempat diputus hubungan kerja hubungan kemitraan antara Royal Prima dengan BPJS. Jadi sekarang kan banyak pasien BPJS. Tapi itu kemarin 2 tahun yang lalu sudah kembali lagi kan, dan pasien mereka sudah banyak. Tapi upah itu tidak naik gitu loh. Itu yang kita advokasi sekarang. Mohon doanya kepada semua masyarakat Jambi lah khususnya ya, kasihan loh. Orang di rumah sakit itu rata-rata pendidikan itu S1, D3 gitu. Jadi tapi upahnya dibayar hanya 2 juta 200, ada 1.700.000 banyak. Paling bawah 1.700.000. Itu yang lagi kita advokasi. Terus ada beberapa ini juga, ada perusahaan juga yang saat ini anggota kita di sana perusahaannya pilot, itu juga masih. Itu kalau sampai perusahaan dinyatakan pilot berarti kan ada keterlibatan kurator kan? Iya. Untuk dia dinyatakan pilot. Iya. Itu prosesnya lama tuh Mbak ya? Tergantung lah nanti. Jadi kan ini pengadilan niaga udah memutuskan itu bahwa perusahaan pilot. Selanjutnya kan diserahkanlah kepada hakim pengawas, terus hakim pengawas menunjuk kurator untuk melaksanakan lelang apa segala macam kan gitu. Jadi kalau tergantung ini cepat enggak ini lelang ini bisa langsung ada pembeli enggak gitu loh. Yeah. Kalau ada cepat pembelinya ya mudah-mudahan cepat selesai kan gitu. Tergantung lelangnya ya, menarik atau tidak menarik untuk dijual. Iya. Iya. Mbak, kalau kita boleh sedikit sharing dengan Mbak, kan beberapa waktu yang lalu saya dan kawan-kawan sempat didatangi oleh salah seorang buruh. Saya nggak perlu sebutin namanya. Jadi dia mengeluhkan ternyata apakah benar program pensiun dini itu tergantung perusahaannya. Betul. Tergantung perusahaannya. Betul. Kalau misalnya tidak ada program pensiun dini, tapi apakah tidak lepas tanggung jawab perusahaan terhadap masa bakti, istilahnya apresiasi dari perusahaan kan nggak lepas. Apakah dengan dia mengajukan untuk pensiun dini dengan alasan ada kekurangan misalnya di tingkat di mata, di fisik, itu kemudian karena tidak ada program pensiun dininya, terus apa solusinya kira-kira? Iya, jadi kalau yang diatur dalam undang-undang itu ya, yang pertama dulu terkait dengan pensiun dini ya, itu soal pensiun dini itu sebenarnya kalau misalnya ada serikat pekerjanya di situ, itu diatur dalam perjanjian kerja bersama di PKB mengatur itu. Atau kalau tidak ada serikat pekerja bisa melalui peraturan perusahaan kan gitu. Tapi kan perusahaan tidak semua mau memberikan itu karena itu dalam ketentuan undang-undang sebenarnya nggak diatur gitu. Yang diatur itu ya pensiun, sudah masuk usia pensiun gitu. Kalau pensiun dini tidak. Jadi ketika ada buruh yang misalnya meminta pensiun dini, itu mungkin bisa dilihat kalau misalnya alasannya dia karena sakit ya. Kan ada juga kalau dia sakit menahun bisa juga dia mengajukan PHK biar dibayar haknya. Ajukan aja, tapi buktikan dengan ini dan secara medis bahwa dia ada misalnya matanya sudah nggak sanggup lagi, buktikan aja dia bahwa dia sudah nggak bisa lagi, misalnya sesuai dengan bagian misalnya ini berhubungan dengan mata kan. Kalau dia misalnya seorang supir kan, kalau matanya bermasalah kan ya tentu berisiko tinggi kan. Ya udah, juga minta aja surat keterangan dari
klinik mata atau dari dokter mata lah, bahwa matanya itu sudah nggak memungkinkan lagi untuk menyupir apalagi malam kan gitu. Jadi berdasarkan itulah dia meminta PHK bisa. Berarti bisa PHK yang diajukan oleh pekerja? Iya bisa, asal dibuktikan kan ada sakit yang menahun kan gitu, bisa di PHK. Berarti buruh atau pekerja bisa mengajukan PHK, tapi itu kan tidak menghilangkan tanggung jawab perusahaan kan? Tanggung jawab yang mana nih? Nah, misalnya kan dalam yang saya tahu, dalam beberapa peraturan pemerintah menyatakan bahwa pekerja yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun atau 10 tahun itu berhak mendapatkan upah Pesangon maksudnya. betul, pesangon. Nah, Ya, ya di situ makanya dia mengajukan karena dia berhak dengan itulah, makanya diajukan gitu loh. Karena dia berhak, jadi begitu itu diajukan kan. Ya kalau dia tidak mengharap itu ngapain diajukan, udah berhenti aja dengan sendirinya kan nggak masalah. Tapi karena dia mau atau ya membutuhkan lah ya pesangon atau penghargaan masa kerjanya ini, makanya dia harus buktikan bahwa dia dalam mengajukan PHK ini, pemutusan hubungan kerja ini, dengan alasan karena dia sudah tidak sanggup melakukan pekerjaan gitu. kira-kira berapa nilai bisa didapatkan oleh buruh, atau ada persentase yang hitung-hitungannya gimana? Kalau misalnya masa kerjanya 10 tahun lah. Kalau 10 tahun itu masa kerja, jadi kan untuk perhitungan masa pesangon itu masa kerja 1 tahun atau kurang itu 1 bulan upah. Oke. 1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun artinya paling banyak pesangon itu 9 bulan upah. Nah, masa kerja yang lama itu di uang penghargaan masa kerjanya. Uang penghargaan masa kerja. Jadi seterusnya pesangonnya itu 9 bulan. Kerja 3 sampai 6 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun 2 bulan, 6 tahun lebih dan 9 tahun kurang dari 9 tahun itu 3 bulan kelipatan ya, sampai sebatas berapa bulan sekarang ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau nggak salah 12 bulan atau berapa 12 bulan. ya, paling tinggi dengan masa berarti kerja. selain dia bisa mendapatkan upah berdasarkan masa kerja, ada apresiasi atas kinerja, Penghargaan masa kerjanya. masa kerja. Oke. Nah, ada nggak kira-kira peluang? Ini kan kita tahu lah perusahaan itu kan ada nakal juga, memanfaatkan peluang dari adanya peraturan perundang-undangan. Iya. Kayak berkilah-kilah gitu. Nah, kalau misalnya mereka mengatasnamakan mempimpong dari satu region ke region yang lain, kemudian memimpong-mimpong Mutasi urusan pekerjaan yang dulunya adalah upah gaji, kemudian dialihkan menjadi upah borongan, itu harus dicantumkan dalam kontrak kan, Mbak? Iya. Nah, kalau misalnya tidak diberikan kontrak, itu didapatkan oleh buruh atau cuma diberitahu? Jadi namanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu kedua belah pihak harus sama. Kalau di sini yang asli, di sini juga asli. Jadi harus ada 2. Kalau hanya 1, dia hanya dapat pengusaha gitu, pekerja tidak dapat, itu tidak sah dong. Oh, tidak sah. Iya. Oke. Perjanjian kerjanya itu tidak, sekarang harus sama-sama dapat yang asli keduanya. Makanya perjanjian kerja itu yang dipegang buruh itu yang bermaterai, yang ditandatangan perusahaan kan gitu. Yang dipegang pengusaha yang mematerai, yang ditandatangan buruh kan gitu. Karena posisinya dalam membuat perjanjian kerja kan sama dia, Harus setara. Harus setara. Setara dia. Oke, berarti itu kan bisa ditelusuri berarti dokumennya kan? Harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Jadi kalau dulu misalnya dia di sub kan ngesub biasanya nih perusahaannya, ada sub misalnya bagian
transportasi, ada bagian bahan bakar, ada sopir. Nah dulu beliau mendapatkan upah berdasarkan gaji. Kemudian setelah dipindahkan subnya itu jadi borongan. Tapi dia nggak menerima satu lembar pun dokumen pemindahan dari bidang kerja yang lama ke bidang kerja yang baru, dan dipindahkan pula regionnya dari Jambi ke Palembang. Ini statusnya apa? Statusnya dulu dia awal statusnya kontrak aja ya? Enggak, awalnya dulu SKU. SKU. Sudah permanen kan? Sudah permanen, iya. Kemudian ada pengalihan dari yang dulunya kan dia menerima upah gaji bulanan, ya. Gaji tetap di bulanan. Ya, jadi setelah 5 tahun atau 6 tahun kerja atau 7 tahun kerja, kalau nggak salah 7 tahun kerja, masa 7 tahun kerja tiba-tiba dipindahkan ke region Palembang tanpa ada surat pemberitahuan atau surat kontrak baru dari pekerjaan lama ke pekerjaan yang baru. Yang dulu menerima upah gaji bulanan menjadi gaji borongan. Nah, waktu dia pemindahan itu, disitulah beliau mengalami kecelakaan. Sempat berapa bulan nggak kerja, kemudian dicek matanya juga bermasalah. Nah, di situ mulai terjadi masalah dengan perusahaan, yang mana perusahaan mengaku bahwa beliau sudah dipindahkan regionnya menjadi region di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, jadi memang harus diinikan dulu satu-satu dulu selesaikan kan. Ini dia mutasi. Ya makanya dia mutasi dari Jambi ke Palembang. Tapi statusnya jadi berubah. Borongan. Pernah nggak dijalaninya setelah dia mutasi ke Palembang? Pernah beberapa waktu. Karena sempat dia menerima upah. Nggak sempat menerima upah karena kan kerja borongan itu kan kerjanya setelah mencapai target beberapa yang harus dikerjain gitu. Nah, misalnya dia ngangkut berapa kali baru mendapat upah. Tapi bagian kerjanya tetap dia supir. Iya, supir. Dulu mengangkut BBM, sekarang mengangkut CPO. Oh, tetaplah jadi supir. Tetap jadi supir. Hanya saja upahnya berdasarkan borongan. Tapi tanpa ada itu perjanjian sebelumnya. Betul, hanya pemberitahuan via WA dan telepon. Pak, ini bagian kerjanya sudah dipindahkan ke Palembang. Bapak silakan ke Palembang. Nah, pada waktu beliau ke Palembang, tidak ada satu fasilitas pun yang diberikan. Tidak ada mes, tidak ada perumahan. Jadi disuruh tidur di mobil. Kan di Jambi kan sudah SAU. Tiba-tiba pindah ke Palembang jadi borongan dan nggak jelas nasibnya. Nggak ada rumah, nggak dapat fasilitas rumah, sandang, pangan, papan yang harusnya itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, disitulah mulai dia bisa mengajukan pemutusan hubungan kerja karena ada perubahan status itu. Oke. Berarti statusnya meminta memutuskan hubungan kerja. Iya. Mengajukan misalnya, tapi ada pilihannya sih. Kalau dia memang tadi karena ada kecelakaan itu, saya memang lebih dominan karena sakit itu. Tak aja keterangan dokter bahwa dia sakit menahun ya bisa. Itulah dasar PHK-nya. Iya. Dasar PHK-nya dia dapat pesangon. Kalau di undang-undang Cipta Kerja ini dapat pesangon dari ketentuan. Ya, mudah-mudahan ada titik terangnya, Pak. Ya, karena kan prosesnya masih berjalan terus, masih berlanjut terus. Iya. Bagi kawan-kawan yang mungkin pingin berkonsultasi bisa langsung menghubungi Mbak Roida Pane. Iya. Mbak Roida mungkin bisa kasih tahu di mana alamatnya atau nomor handphonenya atau websitenya. Oh iya, jadi kalau alamat kantor kita itu ada di Pematang Sulur di Perumahan Gria Raya 3 dekat Nurul Ilmi 2 yang di Pematang Sulur. Kalau nomor HP saya bolehlah dicatat ya, kalau ada apa-apa boleh via WA kalau ada masalah. Nomor HP saya dan WA ada di 0812 7474 6866. Boleh bilang sekali lagi, Pak? 08 Iya, 0812
74746866. Gampang itunya. Oke, berarti kawan-kawan bisa langsung menghubungi Ibu Roida Pane, bisa berkonsultasi, baik itu masalah perundang-undangan, masalah hukum, masalah ketenaga kerjaan, masalah upah, masalah apapun yang terkait dengan perburuan. Jangan masalah jodoh. Jangan masalah jodoh, karena itu masalah yang rumit. Silakan Pak, minum Pak, sambil minum Pak. Mungkin beberapa hal tidak bisa terjawab secara langsung di perbincangan kita hari ini, tapi banyak ruang yang bisa dijadikan waktu untuk berdiskusi, sharing, dan tukar pikiran dengan Pak Roida Pane. Kita akan memanfaatkan secara penuh waktu itu. Tetap saksikan dan ikuti podcast Mediator. Mbak, terima kasih nih Mbak atas waktunya. Oke, sama-sama. Mungkin banyak hal yang tidak bisa ditanyakan atau dijawab. Ya, boleh lain kali. Mungkin kita Lain kali. sharing-sharing, sering ketemu kita Mbak ya. Iya. Mungkin bagi kawan-kawan yang tadi sudah mencatat nomor telepon WA Mbak Roida Pane, bisa langsung menghubungi, karena beliau juga lagi aktif mengadvokasi masalah upah tenaga kerja di rumah sakit Royal Prima yang di Kebun Kopi. Sungguh sangat disayangkan kalau memang misalnya status kerja yang bonafit. Kalau kawan-kawan ini sedikit mengulas, kalau kawan-kawan ingat beberapa tahun yang lalu kita dihadapi dengan COVID. COVID itu menjadikan tenaga medis garda terdepan untuk Iya. penanganan. Tapi ternyata kembali setelah masa-masa normal, kembali pekerjaannya dihadapkan dengan begitu pahitnya untuk mendapatkan upah yang layak. Bekerja dengan tulus tapi dapat upah modus. Nah, bagi kawan-kawan yang mulai keluhan yang sama, masalah upah dan ketenaga kerjaan, silakan hubungi Mbak Roida Pane. Podcast Mediator akan hadir di ruangan di hadapan kawan-kawan semua pemirsa setia podcast Mediator setiap hari Sabtu jam 2. Jangan lupa saksikan terus podcast Mediator, tentu dengan tema-tema yang menarik dan akan membuat kawan-kawan menyatakan bahwa inilah kita dihadapkan dengan kehidupan yang nyata, bukan kehidupan tipu-tipu. Selamat sore semua, sehat selalu. Time to talk now, tetap sehat, tetap ceria. Hidup itu singkat, manfaatkan untuk berjuang. Amin. Selamat sore, dadah.